Di poin 7 karena ini adalah terkait dengan optimalisasi formasi. Nah, di sini dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi ya. Jadi setelah seleksi tahap 3 di sini kebutuhan P3-nya belum terpenuhi. Kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Kita akan memberikan informasi masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan memberikan dua informasi teman-teman ya. Yang pertama itu terkait bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 2. Yang tidak lolos ini ada dua kategori ya. Memang dia tidak mencapai passing grade atau dia mencapai passing grade tetapi dia tidak mendapatkan formasi. Nah, yang berikutnya adalah tentang persiapan untuk seleksi PPK Guru di tahap 3. Ya, di tahap 3 ini untuk seleksi P3K Guru itu tetap akan dilaksanakan teman-teman ya, tetapi dilaksanakannya di tahun 2022 ya. Terus yang berikutnya nanti teman-teman juga harus ikut ya. Jadi semua peserta untuk di tahap 3 itu harus ikut di seleksi PP3 tahap 3. Karena nanti akan ada optimalisasi formasi dari setelah selesainya di seleksi tahap 3 ini. Nah, tentunya teman-teman sebelumnya ya, teman-teman tentunya sudah mendownload ya untuk hasil dari seleksi PPK tahap 2 itu di Paskasangga ya. Tentunya teman-teman sudah melihat apakah teman-teman itu dinyatakan ya lulus dan mengisi formasi atau teman-teman dinyatakan tidak lulus ya. Lulus tetapi tidak mengisi formasi artinya teman-teman tetap dianggap tidak lulus, yaitu teman-teman harus dipahami. Sehingga nanti bagi teman-teman yang tidak lolos, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi di tahap 3. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dan mengisi formasi, tentunya teman-teman harus mempersiapkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, nanti teman-teman tetap menunggu informasi dari masing-masing daerah ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut teman-teman, informasi apa saja yang akan kita berikan ya di dalam informasi ini. Sebelumnya kita berikan informasi lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, jangan lupa teman-teman ya, sekali lagi kita berikan informasi ketika teman-teman itu ingin mencari ya, misalkan hasil Paskasangga di sini untuk misalkan jenjang SD atau SMP ya. Kalau teman-teman ingin mencari untuk jenjang SD dan SMP ya, pastikan teman-teman mendownloadnya di bagian kabupaten seperti ini ya, kabupaten atau di dalam kota ya, seperti ini. Kota-kota ya, kota-kota atau kabupaten lah, karena sesuai dengan kewenangannya teman-teman untuk kabupaten dan kota ya itu dia kewenangannya adalah untuk jenjang SD dan SMP ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti mendownload misalkan ingin mencari di daerah kota, artinya SD dan SMP, teman-teman cari yang kota ya. Jadi di sini cari kota dan kabupaten ya, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti misalkan cari SD negeri ya, ini semuanya berarti isinya SD dan juga SMP ya, SMP negeri. Di sini tinggal dicari ya, berarti semuanya isinya SD dan SMP. Nah, tetapi ketika teman-teman itu mau mencari hasil Paskasangga untuk SMA dan SMK, itu teman-teman cari yang provinsi seperti ini ya, entah itu misalkan provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Tengah dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada di 3 jenjang ya, misalkan SLB ya, di sini dia adanya SLB, terus ada SMA negeri ya, SMA semuanya, dan juga dia adanya SMK. Karena sesuai dengan daerah kewenangannya teman-teman ya, untuk SD dan SMP itu berada di kabupaten atau kota, untuk SMA dan SMK itu berada di wilayah kewenangan provinsi. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan mengenai informasi kita di teman-teman yang tidak lolos di tahap 2 dan juga persiapan untuk seleksi tahap 3 di tahun 2022 ini. Yang pertama teman-teman, sepertinya sudah kita sampaikan, bagi teman-teman yang tidak lolos ya, tidak lolos itu artinya teman-teman tidak mencapai passing grade. Itu teman-teman di laman SSCSN-nya juga disampaikan seperti ini ya. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CSN 2021 ya untuk di tahap 2. Nah, dan juga bagi teman-teman yang lolos tetapi tidak mengisi formasi ya, artinya teman-teman misalkan ada di P3 ya atau mungkin P1, teman-teman itu lolos
passing grade tetapi tidak mengisi formasi, itu nanti di laman SSCASN-nya juga teman-teman dinyatakan tidak lolos ya, karena teman-teman tidak mengisi formasi. Terus yang berikutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lolos ya, teman-teman yang dinyatakan lolos dan mengisi formasi, itu teman-teman mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri menunggu informasi untuk pengisian daftar riwayat hidup. Oke ya, bisa dipahami ya, sehingga nanti teman-teman untuk pengisian daftar riwayat hidupnya seperti ini ya, teman-teman harus menunggu informasi dulu dari masing-masing daerahnya ya, baik itu dari dinas maupun dari BKD masing-masing. Terus yang berikutnya ini adalah contoh informasi tentang teman-teman kapan pengisian daftar riwayat hidupnya ya, dan juga mempersiapkan berkas-berkasnya ya, misalkan SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya, surat keterangan bebas narkoba dan lain-lain. Itu teman-teman menunggu pemberkasan informasinya dari masing-masing daerah. Ini untuk bagi teman-teman yang tidak lolos, bagi teman-teman yang lolos formasi di tahap 2 ini ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang lolos di tahap 2 ini ya, sabar dan tunggu informasi pemberkasan NIP-nya di informasi dari masing-masing daerah atau masing-masing dinasnya. Terus berikutnya teman-teman, ini yang sudah kita sampaikan, teman-teman nanti bisa download untuk hasil seleksinya ya di Pasca Sanggah. Teman-teman nanti bisa kunjungi aja lamannya ini ya. Jadi silahkan dikunjungi. Kemarin di video kita masih menggunakan yang lama ya, ternyata ada link baru, teman-teman nanti bisa cek di deskripsi video kita. Oke, yang berikutnya teman-teman kita kutip dulu ya, ada informasi dari media nasional teman-teman. Di sini ada informasi kita ambil dari JPNN teman-teman ya. Di sini pejabat Kemenpan RB ya sampaikan kabar penting soal P3K guru di tahap 3 ya, teman-teman harus siap-siap. Yang pertama teman-teman, para peserta tes P3K guru tahap 2 yang hari ini dinyatakan tidak lulus ya, siap-siap untuk mengikuti seleksi berikutnya ya. Pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K guru di tahap 3. Nah, pesertanya ialah guru honor negeri yang tidak lolos di tahap 1 dan 2 ya, kemudian guru swasta lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak lolos di tahap 2. Ditambah lagi dengan guru honorer maupun peserta yang tidak punya formasi di daerahnya. Nah, ini mungkin teman-teman ada di salah satu teman kita ya, yang dia belum mengikuti seleksi tahap 1 dan tahap 2 karena memang di daerahnya tidak ada formasinya atau formasinya itu ditunda ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti di seleksi tahap 3. Nah, di sini dikutip dari pelaksana PLT Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB ya, Pak Moko Aris Sambodo, ini mengungkapkan pada seleksi P3K guru tahap 3 ini sifatnya nasional teman-teman ya. Dengan demikian para peserta bisa memilih lintas kabupaten dan lintas provinsi lainnya. Ini kalau kita lihat teman-teman di tahap 1 dan tahap 2 ya, itu teman-teman untuk tahap 1 memang dikunci semua ya, untuk teman-teman khususnya di guru induk yang ada formasinya. Yang tidak ada dia bisa memilih, tetapi tetap kalau misalkan SD SMP dia bisa memilih di dalam kabupaten atau kotanya. Untuk tahap 2-nya ya, teman-teman untuk SMA atau SMK itu bisa memilih di dalam provinsinya ya. Jadi dia bisa kabupaten, bisa lintas kabupaten atau kota ya. Tetapi untuk tahap 3 ini teman-teman ini sifatnya nasional. Jadi teman-teman bisa lintas kabupaten atau kota dan juga bisa lintas provinsi, sehingga formasinya lebih banyak lagi ya. Jadi sudah tidak di daerah kalian lagi. Terus yang berikutnya teman-teman, dia menegaskan bagi para peserta yang tidak lulus P3K baik karena formasinya tidak ada ya maupun formasinya habis, tetap harus mengikuti seleksi P3K tahap 3. Seleksi harus diikuti untuk mendapatkan optimalisasi formasi. Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus wajib mengikuti seleksi P3K tahap 3 ya, karena nanti untuk mendapatkan optimalisasi formasi. Nanti kita lihat di slide kita berikutnya. Yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap ikut seleksi P3K guru di tahap 3 ya. Optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong. Ingat ya, formasi kosong ini adanya di usai selesai tahap 3 ya. Nah, jadi teman-teman persiapkan diri ya sebaik mungkin, karena nanti teman-teman itu akan mengikuti seleksi tahap 3. Ya, tentunya sama ya. Jadi tetap yang digunakan adalah nilai yang tertinggi, sehingga teman-teman harus lebih belajar lebih giat sehingga nanti teman-teman bisa lolos dan mengisi formasi. Nah, ataupun teman-teman misalkan tidak beruntung ya atau belum lolos, tetapi teman-teman harus sudah memastikan lolos formasinya, sudah lolos di passing grade-nya ya dengan nilai yang terbaik. Sehingga teman-teman nanti bisa saja mendapatkan optimalisasi formasi ya ketika sudah selesai di tahap 3. Nah, di sini mengenai tuntutan dari Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade ya seluruh Indonesia, ya ini Bu Heti
buku Trisaningsih agar ada payung hukum bagi mereka. Kata Pak Ari ini mengungkapkan sulit dipenuhi ya. Jadi artinya sulit dipenuhi ya dikarenakan hal itu dikarenakan butuh proses panjang, sementara seleksi P3K guru 2021 harus sudah selesai secepatnya ya. Dia hanya menyarankan agar guru honorer yang lulus passing grade ya tetapi tidak punya formasi itu untuk ikut seleksi lagi ya. Jadi artinya teman-teman semuanya harus mengikuti seleksi ya. Nah, di sini dengan seleksi ketiga para peserta bisa memperbaiki nilainya. Lah ini teman-teman jangan bingung ya, karena untuk seleksi di tahap 1 atau 2 itu masih bisa digunakan tetapi harus memenuhi syaratnya ya untuk bisa digunakan di seleksi tahap 3 ini. Nah, kawan-kawan guru honorer bisa berebut formasi lagi di tahap 3. Ya, di sini dia menyebutkan seleksi P3K guru di tahun 2021 ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pengadaan ASN 2022 ya. Jadi artinya teman-teman tetap semangat ya. Mungkin yang belum beruntung di 2021 semoga saja nanti teman-teman bisa beruntung di tahun 2022 ya. Pasalnya terjadi perpecahan antara sesama guru ya, baik sekolah negeri maupun di sekolah swasta ya. Pasti akan kami evaluasi. Namun ya kami berharap yang tidak lulus PPK tahap 2 dalam pengumuman hari ini persiapkan diri menghadapi seleksi tahap 3. Itu teman-teman ya. Itu sekelas informasi terkait dengan pelaksanaan tahap 2 dan tahap 3. Artinya bagi teman-teman yang tidak lolos karena tidak mencapai passing grade atau teman-teman yang sudah lolos tetapi tidak mengisi formasi ya, teman-teman diwajibkan untuk mengikuti lagi seleksi di tahap 3 ya, dikarenakan nanti akan ada optimalisasi formasi setelah pelaksanaan seleksi tahap 3 ya. Oke, sekarang kita intip sedikit teman-teman ya mengenai aturan seleksi di tahap 3 ya. Sedikit ini ada kalau kita lihat di Permenpan nomor 28 tahun 2021 ya. Di sini tentunya teman-teman siapa saja pesertanya teman-teman sudah paham ya. Di salah satunya adalah pelamar dari tenaga honorer kategori 2 yang tidak lolos di tahap 1 dan 2. Terus guru ASN ya yang terdapat di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lolos seleksi kompetensi 2, dan juga lulusan PBG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, ini teman-teman untuk semuanya itu nanti wajib ya melakukan pemilihan kebutuhan ulang di laman SSCASN ya. Jadi teman-teman semuanya harus memilih formasi ulangnya. Nah, terus yang paling penting adalah pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi artinya sudah bebas, pastikan teman-teman itu linear ya. Teman-teman nanti bisa memilih di lintas kabupaten maupun di lintas provinsi. Ya, pastikan semuanya itu adalah sesuai ya, sesuai dengan sertifikat pendidik atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar. Ingat ya, itu yang paling terpenting. Nah, terus yang berikutnya yang paling terpenting itu adalah ini teman-teman ya. Ini terkait dengan nilai yang diperoleh ya ini ya. Jadi pelamar pada seleksi tahap 3 ini dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas. Ini nanti tetap masih sama ya, seperti yang sudah disampaikan. Terus yang paling penting lagi itu adalah ini teman-teman ya. Nilai yang diperoleh sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antaranya sebagai berikut. Ini ya, nilai kompetensi 1, nilai kompetensi 2 atau nilai kompetensi 3. Jadi tetap nanti yang dipergunakan adalah 3 nilainya ini mana yang terbaik. Nah, nilai seleksi kompetensi 1 sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf H harus dapat digunakan jika nilai memenuhi ambang batas. Ya, pada seleksi kompetensi 3 pelamar memilih jabatan dalam bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi artinya teman-teman nanti ketika memilih di lintas kabupaten ataupun kota ya, teman-teman tetap kalau nilai seleksi kompetensi 1 atau 2-nya itu mau bisa tetap digunakan, teman-teman harus memilih bentuk satuan pendidikan yang sama ya. Artinya misalkan SD ya SD, misalkan SMP ya SMP, SMA ya SMA, atau SMK dan atau SMK ya. Jadi artinya yang masih sama dan bentuk satuan pendidikan yang sama ya. Kuncinya di sini. Ini kalau misalkan teman-teman nilainya mau bisa dipakai untuk seleksi tahap 3 ini. Terus yang berikutnya yang paling mendasar ini sudah tidak ada teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah di sini teman-teman ya. Di poin 7 karena ini adalah terkait dengan optimalisasi formasi. Nah, di sini dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi ya. Jadi setelah seleksi tahap 3 di sini kebutuhan P3-nya belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 3.
Jadi artinya yang menentukan nanti teman-teman ikut optimalisasi atau tidak itu adalah di tahap 3 ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di ayat 7-nya di sini bahwa kebutuhan PP3K yang belum terpenuhi itu kebutuhannya akan diisi oleh pelamar yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 3. Ya, jadi teman-teman wajib harus mengikuti kompetensi tahap 3 ini. Ya, dengan kriteria yang satu adalah memenuhi nilai ambang batas. Ini wajib teman-teman ya. Teman-teman harus tetap wajib memenuhi ambang batas dan berpredikat terbaik. Jabatannya diisi jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada saat seleksi kompetensi 3. Dan bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini kalau kita lihat berarti teman-teman itu akan ditempatkan sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikannya. Nah, yang terpenting adalah metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan juga teknologi. Ya, terus hasil seleksi kompetensi 3 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada ketua panselnya secara daring. Nah, ini artinya alurnya teman-teman ya. Jadi tahap 1 sudah selesai ya. Lanjut lagi tahap 2, nanti lanjut lagi di tahap 3. Lah, setelah tahap 3 ini nanti ketika masih ada formasi yang kosong, maka akan ada optimalisasi formasi yang sudah dijelaskan di dalam ayat 7 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kita sampaikan bagi teman-teman yang belum lolos formasi di tahap 2 ini, tetap semangat belajar yang lebih giat, semoga bisa lolos dan mengisi formasi di seleksi tahap 3 ini. Bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap 3 ini ya, kita sampaikan selamat ya, teman-teman tinggal menunggu informasi pemberkasan dari masing-masing daerah atau masing-masing dinasnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.